Halo semuanya, aku sekarang Dita dari Jakarta Global University, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 092024094343. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup besar, penting dan bakal ngaruh banget ke masa depan Indonesia, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara atau yang bisa kita sebut IKN. Pernah nggak sih kepikiran kenapa Indonesia itu perlu banget pindahin ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan? Apa nggak ribet? Apa nggak mahal banget? Dan sebenarnya seberapa penting sih hal ini buat kita? Nah, mari kita bahas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar, yaitu kenapa sih harus pindah? Jawaban singkatnya itu karena Jakarta udah terlalu penuh, padat, macet, dan banjir. Nah, polusi dan beban infrastrukturnya juga udah kelewat berat banget nih. Selain itu, terlalu banyak hal yang terpusat di Pulau Jawa. Pemerintahan, ekonomi, semuanya tuh numpuk di Jakarta aja. Nah, itu bikin ketimpangan antar wilayah makin terasa. Lewat IKN ini, pemerintah pengen dorong pemerataan pembangunan. Kalimantan itu dipilih karena posisinya strategis, relatif aman dari bencana, dan punya potensi besar buat dikembangin. Terus kenapa sih namanya jadi Nusantara? Karena nama itu tuh punya makna simbolis. Nusantara itu kan berarti seluruh kepulauan Indonesia. Nah, artinya ibu kota ini diharapkan mewakili seluruh bangsa, bukan cuma satu daerah aja. IKN ini mau dihadirkan sebagai tempat yang menunjukkan wajah Indonesia yang beragam, dari budaya, arsitektur, sampai nilai-nilainya. Jadi bukan cuma pindahin gedung doang, tapi juga bikin ulang simbolis identitas nasional yang lebih inklusif. Gimana soal pembangunannya? Sekarang IKN itu udah dibangun dan hampir jadi lah ya. Jalan-jalan utama, istana presiden, sampai rumah dinas buat PNS tuh udah kelihatan bentuknya. ASN juga udah beberapa mulai kelihatan ada yang pindah ke IKN sih. Kemarin tahun 2024 juga kita udah sempat upacara bendera 17-an di IKN kan. Jadi udah ada harapan lah kedepannya akan menjadi seperti apa nih IKN itu. Tapi tentu aja semua ini tuh masih proses dan belum jadi sepenuhnya. Nah, salah satu tantangan paling besar yaitu soal lingkungan. IKN itu dibangun di Kalimantan yang kita tahu adalah paru-paru dunia. Pemerintahan itu bilangnya konsepnya adalah smart forest city, artinya kota modern yang tetap menjaga alam, tapi tetap harus diawasi karena realitanya pembukaan lahan, pembangunan jalan, dan aktivitas konstruksi lainnya itu bisa berdampak ke hutan dan habitat satwa. Apalagi juga ada masyarakat adat yang udah tinggal di sana jauh sebelum proyek ini ada kan. Nah, sekarang kita bahas dari sisi demokrasinya nih. Proyek sebesar IKN ini nggak bisa jalan cuma dari atas ke bawah doang kan. Masyarakat juga harus dilibatin nih. Kenapa? Karena demokrasi itu bukan cuma soal memilih presiden tiap 5 tahun sekali, tapi juga soal keterlibatan warga dalam pembangunan. Penting banget buat ada transparansi, biar kita tahu anggarannya kemana, prosesnya kayak apa, dan siapa aja yang diuntungkan nih. Kalau suara warga nggak didengar, bisa jadi proyek besar ini tuh malah nyusahin orang-orang yang kecil. Selanjutnya tuh gimana sih respon masyarakat? Responnya tuh campur-campur ya, ada yang optimis karena lihat ini tuh sebagai langkah maju buat Indonesia. Tapi nggak sedikit juga yang kritis, ada yang bilang anggarannya tuh terlalu besar, atau khawatir sama dampak sosial di lingkungannya. Dan itu wajar banget karena kritik itu bagian dari demokrasi. Justru dengan adanya kritik, pemerintahan itu bisa lebih hati-hati dan terbuka dalam mengerjakan proyek ini. Nah, terakhir nih soal harapan, IKN punya potensi besar, bukan cuma sebagai pusat pemerintahan baru, tapi juga soal sebagai simbol arah baru Indonesia. Kalau dibangun dengan prinsip yang benar, adil, inklusif, dan berkelanjutan, IKN ini bisa jadi contoh kota yang bagus di masa depan nanti. Tapi balik lagi, itu semua nggak bakal kejadian kalau rakyatnya itu pasif. Kita, terutama generasi muda, punya peran buat terus kritis, aktif, dan peduli. Oke, itu dia pembahasan singkat dari aku soal IKN, identitas nasional dan demokrasi. Semoga bisa nambah perspektif dan bikin kita lebih ngerti pentingnya ikut terlibat dalam isu-isu besar kayak gini.
Terima kasih yang udah dengerin, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.